Awak waras larang regane, yen lara larang ragate. Njaga awak wajib ukume minangka titahing Gusti supaya urip bisa lestari. Raga diragati, jiwa diregani. Luwih becik njaga katimbang mertamba. Olah jiwa, olah raga dadi solusi. Rahayu, rahayu, rahayu. Tuhan selalu melimpahkan rahmat sejahteranya untuk kita semua. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, para pelaku spiritual dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Berbicara masalah kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual ini nampaknya sudah mendengung ya dari barat sampai ke timur. Di mana-mana muncul ya tokoh-tokoh spiritual yang mengungkap tentang kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual mempunyai dua makna. Yang pertama adalah pemurnian tauhid, hubungan manusia dengan Tuhan ini perlu dimurnikan. Karena apa? Banyak embel-embel yang tidak mestinya terjadi dijadikan patokan. Lah, kita sebagai orang keturunan Nusantara, khususnya kita keturunan yang ada di tanah Jawa ini sudah sejak dahulu kala sampai sekarang ini sudah paham bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu bisa dilakukan salah satunya dengan meditasi. Meditasi ketika kita berdiam diri, merasakan getaran hidup, merasakan getaran jiwa yang ada di dalam tubuh, itu sudah diajarkan leluhur sejak dahulu kala. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian kebangkitan spiritual yang kedua, kalau sudah pemurnian tauhid, juga terjadi pemurnian alam semesta. Pemurnian alam semesta, bahwa alam semesta juga akan mencari keseimbangan. Ini siklus, ada yang mengatakan siklus 5.000 tahun, ada yang 12 tahun. Tapi saat sekarang ini ya, secara BMKG maupun prediksi dari para senior, para linueh, para winasis, akan terjadi hal-hal yang demikian karena pandangannya yaitu silahkan saja. Berarti kalau BMKG dengan para winasis itu menemukan hal yang sama, berarti ilmu Jawa, ilmunya orang Nusantara itu adalah ilmiah, alamiah. Nah, sekarang alam mencari keseimbangan. Alam mencari keseimbangan kalau hutan sudah pada digunduli akan mengakibatkan banjir, kemudian longsor, ya. Kemudian kalau perputaran angin yang sangat kencang,
ya, bisa mengakibatkan puting beliung. Ya, kalau bawah perut bumi ada gerowong kemudian itu meleleh atau gimana istilahnya, akan menjadi gempa. Ya. Kemudian ada gerhana bulan, gerhana matahari, kemudian ada jatuhnya meteor-meteor yang sering kita dengar, kita lihat. Nah, ini semua alam mencari keseimbangan. Tapi manusia yang kurang paham bahwa ini satu bencana. Ya memang bencana. Bencana bagi yang tidak tahu. Ya, jadi keseimbangan alam semesta itu manusia juga harus mengikuti. Nah, yang penting di sini adalah manusianya siap. Ya, bagaimanapun alam bergejolak, bagaimanapun alam mencari keseimbangan, kalau kita dekat dengan Tuhan yang Maha Hidup, tidak ada masalah. Semua kita serahkan kepadanya. Kita hanya wajib berusaha. Berusaha apa? Berusaha untuk tetap baik. Nah, dalam podcast saya akan kita awali dengan pembicaraan spiritual, kemudian berikutnya meditasi untuk kesehatan. Nah, kalau kaitannya meditasi untuk kesehatan berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, kita juga akan selalu sehat. Bagi saudara-saudara saya yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah atau di padepokan, saya doakan segera sembuh, sehat kembali. Kalau bisa berkenan, ikuti meditasi untuk kesehatan, merasakan getaran hidup, getaran jiwa di dalam tubuh. Ya, tidak berlama-lama, kita mulai. Ya. Pertama, tangan ditaruh di dada, ya. Boleh dua-duanya, kanan kiri, boleh atas bawah, ya, atau sebelah, silahkan saja. Yang penting ada telapak yang ditempel. Nanti berikutnya akan berkembang. Oke, sekarang coba kita doakan dulu agar apa yang kita inginkan nanti bisa nyambung. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada kami semua. Jadikanlah metode ini sebagai saluran energi sehatmu, energi ridhomu, energi kuasamu, energi rahmatmu, untuk menyembuhkan dan menyehatkan kami semua dari sakit dan penyakit. Apapun yang tersalurkan, semua energi hanya karena kehendak-Mu. Kami pasrah dan ikhlas untuk menerimanya. Nah, coba dirasakan ya, sambil saya jelaskan. Tangan di dada, telapak tangan ini fungsinya untuk memancarkan energi dari alam semesta. Energi alam semesta bisa dikatakan saripatinya alam semesta. Saripatinya alam semesta, energi, kemudian wujudnya itu seperti oksigen O2 yang sangat tinggi masuk ke dalam tubuh, dipancarkan oleh telapak tangan melalui jutaan pori-pori. Ya, jutaan pori-pori. Nah, jutaan pori-pori ini nanti akan menuju ke pembuluh darah. Fungsinya untuk mengaktifkan
ya, pembuluh darah yang sakit biar sembuh, yang tidur biar bangun, yang mati suri ya biar hidup kembali. Ya, ini harus diaktifkan ini. Nah, kita rasakan. Nah, ketika pembuluh darah mampu mengikat oksigen secara maksimal, ya, ini akan melancarkan peredaran darah. Kalau peredaran darah itu lancar, itu mampu mengangkut kotoran-kotoran, ya, sampah-sampah yang ada di pembuluh darah. Diangkut, kemudian dibuang. Dibuangnya kemana? Yang paling dekat juga melalui pori-pori. Nanti hawa hangat, ya, kemudian agak gerah, syukur-syukur bisa keringetan. Nah, keringetan ini akibat apa? O2 masuk, kemudian ada pembakaran, akhirnya CO2-nya yang dikeluarkan. Nah, ketika ini kita lakukan berulang kali atau sering kali, ya, O2 ini adalah imun yang sangat luar biasa. Ketika imunnya itu naik, berarti kekebalan tubuh itu juga semakin kuat. Nah, itulah antibodi. Ya, jadi sebenarnya yang mengalahkan sakit dan penyakit itu sebenarnya adalah imun kita, ya, antibodi kita. Salah satunya melalui cara meditasi. Coba kita rasakan lagi alirannya. Nanti akan mengalir, mengurai dulu di sekitar dada, ya. Nah, nanti sambil kita jelaskan, ya, tangan fungsinya telapak ini dua. Satu sebagai apa? Memancarkan O2 ke seluruh tubuh lewat jutaan pori-pori. Yang kemudian yang kedua sebagai saringan, sebagai filter yang diharapkan masuk ke dalam tubuh itu benar-benar O2. Kalau saringannya bagus, kalau enggak ya masih campuran. Makanya banyak orang masuk angin, banyak orang yang ngilu-ngilu, banyak virus yang masuk melalui pori-pori. Ya, ini harus jaringannya di sini kuat. Oke, setelah itu ayo kita rasakan bagaimana kita mengaktifkan, ya, mengaktifkan organ yang ada di dalam dada. Ada jantung, ada paru, ada lambung, ada pencernaan, ada ginjal, ada hati, ya, kemudian ada usus, perut besar, limpa dan sebagainya. Nah, coba kita lakukan. Setelah ini terasa anget, ya, coba tarik nafas. Ini masuk lewat hidung, buang lewat mulut. Yuk kita lakukan 17 kali. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, tadi saya ulang sekali lagi, maknanya ya, menghimpun O2 sebanyak-banyaknya, kemudian kita saring, difilter, kemudian membuang CO2 sebanyak-banyaknya. Angka 17 tidak mutlak, silahkan aja mau berapa kali, mau 20 boleh, mau 25 boleh, mau 15 boleh. Cuman kalau saya pilih angka 17 tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, sedang lah. Ya, coba kita rasakan lagi aliran. Ini juga tergantung masing-masing. Ya, kalau yang sudah terbiasa itu udah sampai ke pinggang, sampai ke ubun-ubun, sampai ke betis. Nah, masing-masing sangat berbeda. Ya, kalau ini kita lakukan sesering mungkin, itu kita akan mendapatkan kesehatan yang akan lebih baik. Tidak ada sakit yang tidak ada solusinya. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, inilah awal dan akhir perjalanan kita, hanya mohon kepada Yang Maha Hidup, Yang Maha Kuasa. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita bacakan doa bersama. Doa untuk kita semua dan alam semesta. Ya. Nah, ini kita cek lagi. Yang tadi lepas coba dirasakan lagi. Kalau kita berdoa harus terkoneksi ya. Terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi berarti nyambung. Ada yang menangkap doa kita. Ya. Kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada seluruh leluhur yang ada di Nusantara ini, para pejuang bangsa dan para pahlawan bangsa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada para pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah, para cendekia, para tokoh-tokoh masyarakat, para romo, para pastor, para ulama, para bante, kiai, pelaku spiritual, para aktivis, para pemuda yang semuanya ingin mewujudkan cita-cita leluhur yang belum terwujud hingga sampai saat ini. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada perjalanan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada alam semesta beserta isinya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah yang berkuasa, sedang kami tidak berkuasa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah sumber dari segala yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Hidup, untuk semua
kami hanya bisa menyerahkan hanya kepadamu. Apapun yang terjadi, kami hanya bisa pasrah dan ikhlas menerimanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu di episode berikutnya.